Halo anak kreatif dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Rita harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Bu Rita sangat bahagia sekali karena bisa menjumpai kalian di channel kesayangan kita, Ruang Siar Guru. Oh iya, Bu Rita mengucapkan selamat untuk kalian yang pada tahun ajaran baru ini kalian naik ke kelas 5. Semoga anak kreatif, meskipun kita belajar dari rumah dan hanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru kalian di YouTube, kalian tetap tekun di dalam belajar. Nah, anak kreatif, pada pembelajaran kali ini bersama dengan Bu Rita kita akan belajar tentang pengertian dari ide pokok, nama lain dari ide pokok, dan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok dan tidak lupa juga fungsi ide pokok. Bagaimana? Kalian sudah siap belajar hari ini? Bu Rita beri waktu untuk menyiapkan alat tulis ataupun HP atau laptop untuk mencatat hal-hal penting yang bisa menambah pengetahuan kalian. Bu Rita hitung sampai 5 untuk menyiapkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita belajar anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya yang pertama, kalian mengetahui pengertian dan fungsi ide pokok serta nama lain dari ide pokok. Lalu tujuan yang kedua, memahami langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Nah, anak kreatif, sudahkah kalian membaca buku pada hari ini? Sudah berapa buku yang kalian baca? Pastinya sudah sangat banyak sekali. Nah, saat kalian membaca buku, kalian akan menemukan sebuah paragraf. Dan setelah itu, saat kalian membaca, bisakah kalian mengetahui isi dari paragraf tersebut? Bagaimana cara kita mengetahui isi paragraf tersebut? Nah, untuk mengetahui isi paragraf tersebut, kita akan menentukan terlebih dahulu pokok-pokok atau inti-inti atau masalah utama yang ada di dalam paragraf yang disebut dengan ide pokok. Nah, supaya kita bisa mengetahuinya, kita akan belajar terlebih dahulu apa sih pengertian dari ide pokok, lalu fungsinya apa, kemudian nama lainnya apa, dan bagaimana langkah dalam menentukan ide pokok. Mari kita belajar bersama. Nah, kita akan belajar apa sih pengertian dari ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Bu Rita ulang ya, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Lalu apa saja sih nama lain dari ide pokok? Pasti anak kreatif di rumah sudah kreatif membaca sendiri ya. Nama lain dari ide pokok itu apa saja? Kita tinggal mengulang saja hari ini. Apa saja sih nama lain dari ide pokok? Yang pertama, ide pokok adalah pokok pikiran. Ide pokok juga disebut sebagai pikiran utama. Ada juga ide pokok yang menyebut dengan nama lain sebagai gagasan pokok. Atau bisa juga disebut dengan gagasan utama. Berikutnya, setelah kita tahu apa nama lain dari ide pokok, lalu pengertiannya apa, sekarang kita akan menuju kepada fungsi dari ide pokok. Kenapa sih harus ada ide pokok? Apa sih gunanya? Ya, kita akan bersama-sama mencari fungsi ide pokok itu apa. Nah, apa anak kreatif? Luar biasa, kalian hebat semua. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari bacaan tersebut.
Bagaimana? Sudah tahu fungsinya ya anak-anak ya? Nah, anak kreatif, kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian ide pokok, nama lain ide pokok, fungsi dari ide pokok. Sekarang kita lanjutkan dengan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Siapa yang tahu anak kreatif? Wow, luar biasa anak kreatif semua ya. Nah, kita akan mencoba kembali untuk mengetahui, mengulang kembali meskipun kalian mungkin sudah ada yang tahu ya. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu menentukan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Yang pertama, ya, langkah-langkah menentukan ide pokok yang pertama adalah membaca kalimat dalam paragraf satu persatu dengan seksama. Ingat, kata kuncinya membacanya dengan seksama. Nah, membaca itu sendiri, anak kreatif itu ada 2 teknik loh. Kalian harus tahu ini ya. Teknik yang pertama yaitu teknik skimming. Teknik skimming adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan intisari. Ya, misalnya ide pokok itu tadi, atau mungkin kesan bahasa, atau mungkin tujuan penulisan. Yang kedua ada teknik scanning. Teknik scanning adalah memahami informasi dari pembacaan secara cepat dan merata, kemudian berhenti ketika kalian sudah menemukan informasinya atau menemukan apa yang dibutuhkan. Contohnya ini ya anak kreatif, kalau kalian mencari terjemahan pada sebuah kamus. Wah, aku mau mencari nih terjemahan dari kata-kata toleransi misalnya. Nah, kalian akan mengurutkan, membaca dengan teknik scanning, mengurutkan dari abjad A, B, C sampai menemukan yang namanya tadi dicari yaitu toleransi dan akan berhenti di situ, kemudian kalian catat. Atau bisa juga kalian bisa menggunakan teknik scanning ini untuk mencari kontak telepon. Mungkin Bapak Ibu kalian minta tolong kalian untuk mencarikan kontak telepon di handphone. Bisa kalian scroll sampai menemukan informasi kontak telepon tersebut dan berhenti sampai di situ. Nah, bagaimana anak kreatif? Menurut kalian, mana teknik membaca yang digunakan saat kita akan menentukan ide pokok? Pintar sekali. Yang kita gunakan adalah teknik skimming. Nah, sekarang kita akan menuju ke langkah menentukan ide pokok yang kedua. Kalau tadi membaca dengan seksama, langkah pertamanya. Sekarang langkah yang kedua adalah nih, cermati kalimat dari awal sampai dengan akhir. Dari awal sampai dengan akhir. Jangan dipotong-potong atau hanya depan, tengah atau belakangnya. Tetapi cermati kalimat dari awal sampai dengan akhir. Kemudian langkah yang ketiga. Nih, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan inti paragraf atau masalah utama yang tadi disebut dengan ide pokok. Ya. Kemudian yang keempat adalah tandai ide pokok yang sudah kalian temukan. Ya, tandai ide pokok tiap paragraf yang sudah ditemukan. Bu Rita punya tips untuk kalian supaya lebih menarik dan lebih mudah membacanya. Kalian bisa menandai ide pokok yang ditemukan tadi dengan menggunakan alat warna. Misalnya digarisbawahi dengan pensil warna atau mungkin di stabilo atau mungkin pakai spidol. Berikutnya, ini adalah langkah yang terakhir anak kreatif. Tuliskan ide pokok yang telah kamu tandai tadi. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas-tugas ini. Bagaimana? Kalian sudah jelas belum dengan materi yang Bu Guru sampaikan hari ini? Pasti sudah paham ya? Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silahkan kalian catat tugas dari Bu Rita. Silahkan dicatat. Bu Rita beri waktu sekitar 1-2 menit ya. Apa perlu Bu Rita bacakan? Tidak perlu, supaya kalian
bisa literasi membaca. Anak kreatif, setelah tugas kalian selesai dikerjakan, silahkan nanti anak-anak mengirimkan tugas tersebut ke guru kelas masing-masing ya, untuk diberikan nilai. Nah, anak kreatif ternyata tidak terasa ya, waktu belajar bersama kalian sudah habis. Namun sebelum kita berpisah, Bu Rita punya beberapa pesan untuk kalian. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Bu Rita harapkan kalian tetap menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Pakai sabun ya. Kemudian yang kedua, hindari kerumunan dan jaga jarak saat kalian berbicara dengan orang lain. Dan yang paling penting, kemanapun kalian pergi, dimanapun kalian berada, tetap gunakan masker. Jangan lupa nonton YouTube yang pastinya akan menghadirkan Bapak Ibu Guru di ruang siar guru. Kalau nonton YouTube, jangan semaunya, tetapi harus tahu waktu ya anak kreatif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jika kalian komen, pakailah bahasa yang santun ya. Baik, sampai jumpa dan kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Dadah! Thank you.